Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Selamat pagi Jeffers, sungguh luar biasa kasih Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga Ia sekali lagi memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari atas syukur kita atas kebaikan Tuhan, kita dapat memberikan ibadah yang berkenan kepadanya. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus, kami puja. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, karena hanya Engkaulah Raja atas segala raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah. kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji duhita kamu. Sembah dan puji duhita kamu. Sembah dan puji duhita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah. kami sembah sebagai Raja.
dan puji, Nui tatap Sembah dan puji, sembah dan puji, Nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji, Nui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji, Nui tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji, Nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. sekali lagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya benar Tuhan, hanya nama-Mu lah yang kami puja. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang mau turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena itu kami ingin memuji nama-Mu. Ku mau puji nama-Mu. Ku mau puji nama-Mu, Tuhan, puji nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku mau puji nama-Mu Tuhan. Ku mau puji nama-Mu, Tuhan, puji nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meskipun kami dalam masa pandemi ini, namun Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberkati kami, masih memberikan begitu banyak berkat terhadap kami Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini bisa berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him, His presence daily love. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali menundukkan kepala.
kembali berdoa dan merenungkan atas begitu banyaknya berkat Tuhan. Berdoa dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan selama seminggu ini. Berdoa dan meminta maaf kepada Tuhan atas dosa yang kita lakukan selama seminggu ini. Mari kita berdoa. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender All to Thee. all to Thee, my blessed Savior. I surrender All to Thee, my blessed Savior. all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari dengan lantang dan tegas kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yang dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, dengan penuh semangat kita angkat pujian ini. Thank you, Lord. Mari sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. I come before you today. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched heart, I'll bless your
my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya benar Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu yang mau turun ke dunia, lahir sebagai manusia untuk dosa yang telah kami lakukan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sungguh luar biasa rencana Tuhan bagi kita. Karena kita akan tahu bahwa semua rencana yang Tuhan telah berikan, semuanya adalah indah bagi kita. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut layak-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya benar Tuhan, ajar kami agar bisa taat dan setia. Ajar kami, ajar kami semuanya agar kami bisa menjadi indah.
jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, takkan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, takkan setia kepadamu Tuhan. Takkan setia, takkan setia, takkan setia, takkan setia kepadamu Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Sangat bersyukur hari ini kita boleh kembali datang untuk mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berbicara mengenai kasih Allah, yaitu sejak semula Allah mengasihiku. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kita buka Alkitab kita Kejadian 3 ayat ke-15. Karena hanya satu ayat, kakak akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Desember. Dalam kalender gereja bulan Desember biasanya kita sebut sebagai masa Advent. Advent adalah periode sebelum Natal. Diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut hari Natal, hari datangnya Kristus itu. Minggu Advent dimulai pada tanggal hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November. Jadi tahun ini saat ini kita sudah masuk ke Minggu Advent kedua. Dimulai pada tanggal 29 November. Karena dihitung dari hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November. Jadi dimulai pada yang minggu lalu tanggal 29 dan saat ini sudah masuk ke Minggu Advent kedua. Saat ini kita masuk ke Minggu Advent kedua. Biasa pada masa Advent gereja akan menyalakan lilin. Lilin-lilin mungkin kalian yang ikut IR melihat itu ya, minggu lalu sudah mulai dinyalakan lilin. Pertama lilin berwarna ungu. Minggu kedua juga sama, ada 2 lilin warnanya ungu yang melambangkan pertobatan. Hati yang mau bertobat. Lalu ada lilin merah muda yang melambangkan sukacita, dan pada akhirnya nanti ada lilin putih
yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin putih biasa dinyalakan pada hari Natal dan hari malam Natal dan hari Natal. Dan biasa pengurus akan mengambil api dari lilin putih itu untuk dibagikan kepada jemaat ketika menyanyikan lagu Malam Kudus. Maksudnya adalah melambangkan terang Kristus yang telah datang itu menjadi sumber terang dari setiap jemaat yang hadir. Dan mereka diminta untuk menyebarkan terang itu. Nah, ini sedikit informasi mengenai hari Advent atau masa Advent. Nah, saat ini kita kembali ke ayat yang tadi kakak baca untuk kita. Kejadian 3 ayat 15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini adalah ular atau iblis, dan perempuan ini, Hawa di sana. Antara keturunan iblis dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Ayat ini sering disebut sebagai kabar baik pertama. Sebagian besar teolog Kristen percaya bahwa ayat ini, bagian ini adalah berita mesianis yang pertama. Maksudnya ayat ini dipahami sebagai rujukan pertama tentang Mesias yang akan lahir. Penggenapan sempurna dari ucapan ilahi ini dilakukan oleh Kristus Yesus pada saat dia meremukkan kepala ular tua, yaitu iblis. Nah, kita coba lihat ayat Alkitab kita, Kejadian 3 merupakan bagian firman Tuhan yang mencatat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu adalah pencatatan pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana diceritakan bahwa ular menggoda perempuan itu, yaitu Hawa. Dan perempuan itu tergoda oleh godaan yang diberikan oleh Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohon itu dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Itu ada dicatat di Kejadian 3 ayat ke-6. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Membuat baju dari daun maksudnya. Mereka melakukan pertolongan pertama yang mereka harap dapat menolong mereka. Tapi rupanya itu tidak ada gunanya. Pertolongan pertama yang mereka harap dapat menolong mereka itu tidak ada gunanya. Setelah itu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Pada waktu itu mereka ketakutan karena mereka menyadari mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Singkat cerita, sampailah pada hukuman yang Allah berikan kepada ular. Kalau kita baca di Alkitab, hukuman kepada ular merupakan hukuman yang pertama kali disampaikan oleh Allah. Allah menghukum ular terlebih dahulu. Ya, hukuman yang begitu berat Allah berikan kepada ular. Ya, by the way, jangan samakan ular yang ada dalam bagian ini dengan ular yang kita pahami saat ini atau kita pahami sekarang. Karena ular dalam bagian ini adalah iblis, si ular tua. Allah berkata kepada iblis, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, Allah melanjutkan dengan kabar baik pertama yang tadi kita baca. Kita lihat ada beberapa hal yang menarik di sini yang bisa membuat kita melihat betapa besarnya kasih Allah
kepada kita. Kasih Allah kepada dunia. Yang pertama, kabar baik ini dikatakan dalam kondisi penghakiman. Dalam kondisi sidang. Sedang menyidang seseorang yang bersalah. Pada waktu itu Allah sedang melakukan persidangan terhadap mereka yang berbuat salah. Allah sedang mengadili mereka yang pada waktu itu melakukan kesalahan yang sangat serius, yaitu pemberontakan terhadap Allah. Pemberontakan yang besar terhadap Allah. Dan Allah sedang menghukum orang yang paling bersalah dalam cerita itu, yaitu iblis. Namun menariknya, di tengah kalimat hukuman yang Allah berikan, ada kabar baik yang diberitakan. Kabar baik yang merupakan janji dari Allah. Nah, kalian bisa bayangkan betapa besar kasih itu. Ini menggambarkan kasih yang sangat-sangat besar di tengah kondisi marah dan harus menghukum itu. Allah memberi janji kemenangan dan keselamatan untuk manusia yang Dia kasihi. Kedua, kalau kita perhatikan, kita juga bisa melihat bagaimana berita ini diberitakan langsung sesudah kejatuhan. Pada waktu itu Allah tidak menunggu-nunggu. Allah langsung memberi berita keselamatan. Pada waktu manusia baru jatuh dalam dosa. Ia memperlihatkan keyakinan yang penuh. Ini memperlihatkan keyakinan yang penuh dari Allah. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dia yakin dengan pendiriannya dalam mengasihi. Kasih Allah yang begitu besar itu tetap ada. Walaupun manusia telah berbuat salah dan memberontak kepadanya. Selain itu Allah juga menyampaikannya dalam bentuk janji. Janji kemenangan yang pasti dari Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak mungkin tidak menepati janjinya itu. Allah yang memiliki kapasitas untuk memberi janji itu. Memberi janji kepada manusia. Karena dunia ini ciptaannya sehingga dia memiliki kapasitas itu. Nah, di bagian ini dikatakan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita lihat. Walau dalam bagian ini terlihat bahwa ada perseteruan antara perempuan melawan ular dan antara keturunan perempuan dan keturunan ular, namun pertengkaran atau pertempuran yang sebenarnya ada pada pertempuran perempuan, keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus dengan ular. Di bagian ini Allah menjanjikan kemenangan Yesus terhadap iblis. Kemenangan yang digenapi Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Mengalahkan kuasa dosa, meremukkan kepala ular. Dan di sana juga terlihat bagaimana ular meremukkan tumit dari Kristus. Kita lihat di sini bagaimana Allah mengasihi manusia. Walau dalam penghakiman dan kemarahan, Dia langsung memberi janji keselamatan yang menjadi dasar seorang manusia diselamatkan. Dia tidak menunggu waktu lain, Dia langsung memberi janji keselamatan itu. Ketika mempelajari hal ini, saya mengingat perkataan yang disampaikan oleh mama rohani saya kepada anaknya. Dia berkata, Mama mengasihi kamu dan akan selalu mengasihi kamu. Jika suatu hari nanti kamu berbuat kesalahan, suatu kesalahan yang besar, dan membuat semua orang marah, dan mama juga marah, namun kamu jangan takut untuk datang kembali kepada mama. Karena pada waktu itu mama tetap mengasihi kamu. Mama tetap mengasihi kamu walau kamu berbuat salah. Perbuatan salah itu melukai sedalam-dalamnya dan harus dihukum. Namun dalam kondisi itu, mama tetap mengasihi kamu. Pada waktu mendengar itu, saya merasa ini kalimat yang begitu indah. Kasih yang sungguh-sungguh tidak tergoyahkan oleh apapun. Kenapa mama rohani saya dapat berkata seperti itu?
dan mau melakukan itu karena dia meneladani apa yang Allah lakukan. Dia meneladani kasih yang Allah berikan kepada manusia. Dan puncak dari kasih Allah itu terlihat ketika dia mengutus anaknya untuk datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini juga yang kita rayakan di hari Natal. Saya sangat setuju dengan orang-orang yang berpendapat bahwa pemeran utama dari Natal adalah Allah Bapa. Saya pernah melakukan survei sederhana terhadap anak SMP dan SMA. Pertanyaan yang saya ajukan sangat sederhana. Pada waktu itu saya berkata, apa yang pertama kalian pikirkan ketika mendengar kata Natal? Pada waktu itu ada yang berkata Yesus, ada yang berkata pohon Natal, ada yang berkata bintang Santa Claus, hadiah, dan berbagai jawaban muncul pada waktu itu. Pada waktu itu jawaban yang terbanyak adalah Yesus. Ini adalah jawaban yang terbaik yang muncul pada waktu itu. Namun saya sangat heran kenapa tidak ada yang menjawab Allah Bapa atau Tuhan. Padahal menurut saya yang paling berkorban di hari Natal adalah Allah Bapa. Bapa yang mengorbankan anaknya, anak yang dikasihinya untuk datang ke dunia yang hina ini. Kasih Allah merupakan berita utama dari Natal. Natal berbicara mengenai kasih Allah Bapa yang mengorbankan anak yang dikasihinya untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah pengorbanan yang terbesar. Kasih yang begitu besar itu telah diberikan kepada kita. Dan saat ini apa respon kita? Apakah kita mau menerima kasih itu? Apakah kita masih mengeraskan hati dan menolak kasih Allah yang begitu besar itu? Saudara, jangan biarkan Natal tahun ini berlalu tanpa kasih Allah. Jangan biarkan Noel tahun ini menjadi Noel. Jangan biarkan Noel yang adalah Natal itu menjadi Noel. Tidak ada Allah. Karena Natal tidak akan berarti tanpa kasih Allah. Pengorbanan yang begitu besar Allah lakukan untuk menyelamatkan kita. Itu dilakukan sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dia telah merencanakan penyelamatan ini. Sejak awal dia telah memberikan janji keselamatan ini. Dan dia menggenapi rencana itu di dalam diri Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Di minggu kedua Advent, ketika gereja menghidupkan 2 lilin ungu yang melambangkan pertobatan, saya mau mengajak teman-teman untuk datang ke hadirat Tuhan. Bertobat dan menerima kasih Allah yang besar ini. Menerima kasih yang Allah berikan ini. Jika ada kesalahan yang engkau lakukan dan engkau takut untuk bertemu dengan Allah, buang rasa takut itu jauh-jauh. Karena dalam kondisi berdosa itu, Allah tetap mengasihi kamu dan mau menolong kamu untuk dapat berubah. Dia tidak menerima dosa, namun dia tetap mengasihimu walau dalam kondisi berdosa. Dia akan menolongmu untuk lepas dari dosa itu. Dia tidak pernah melepaskan tangannya daripadamu. Datanglah kepadanya. Dengan pertolongan Allah, engkau baru dapat
mengalahkan kuasa dosa dan lepas dari jeratan dosa itu. Datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Terimalah kasih Allah itu. Saat ini kakak mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan satu lagu yang merefleksikan betapa besar kasih Allah itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saat ini sambil menyanyikan lagu ini untuk kedua kalinya, saya mau mengajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Jika kalian mau sekali lagi datang kepada Tuhan dan menerima kasih-Nya, ikutilah saya menyanyikan pujian ini sekali lagi. Letakkan tangan kalian di dada kalian dan terimalah kasih Kristus itu, kasih Allah itu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sejak semula Ia mengasihi kita, dan sampai selama-lamanya Ia tetap mengasihi kita. Hiduplah untuk mempermuliakan Allah dan mengasihi Dia, dan terus mempermuliakan namanya dan terus mengasihi Dia.
kakak akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Tuhan, saat ini dalam kehancuran, dalam keberdosaan, kami datang kepadamu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, pada saat ini anak-Mu ini mengingat orang-orang yang berdiri dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon Engkau yang hadir, kuatkan mereka. Anak-Mu ini tahu Engkau terus mengasihi mereka. Engkau tetap mengasihi mereka, walaupun mereka seringkali jatuh di dalam dosa. Tuhan, mohon Engkau yang tolong mereka. Saat ini ketika mereka berkomitmen untuk datang menerima kasih-Mu, Tuhan, mohon Engkau yang tolong mereka untuk menjalankan hidup mereka di dalam kasih Tuhan. Tuhan, jangan lepaskan mereka berjalan sendiri. Karena dalam kondisi itu, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang terbatas, yang telah rusak oleh dosa, kami mudah untuk jatuh. Tuhan, jangan biarkan kami sendiri. Pegang kami, tolong kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan sejak awal. Yang telah Engkau nyatakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini merupakan pengharapan pertama bagi kami. Tuhan, bantu kami, tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tetaplah hidup untuk mempermuliakan nama-Nya. Karena sejak semula Ia mengasihi kita dan sampai selama-lamanya Ia tetap mengasihi kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pada firman Tuhan yang telah kita dengar sebelumnya, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita sedari awal, hingga akhirnya nanti Tuhan akan selalu mengasihi kita. Sebagai respon kita atas firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, mendengar firman-Mu. Terlebih lagi saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan firman, memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan sebagian untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. J-First, kalian pernah bacakan cerita tentang kelahiran Yesus yang ada di Matius pasal 1 ayat 21. Di situ dikatakan kalau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sebagai manusia kita pasti senang banget dong mendengar cerita kalau ada juru selamat yang akan dilahirkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih di mana bayi Yesus itu pertama kali dibaringkan? Kita flashback dulu nih, jauh sebelum cerita tentang kelahiran Yesus. Kita kembali pada awal mula Allah menciptakan manusia pertama yang bernama Adam dan istrinya Hawa. Diceritakan kalau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Allah. Akibatnya mereka pun diusir dari Taman Eden. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan umat manusia semakin bobrok. Manusia semakin jauh dari kehendak Allah. Tapi Allah itu sendirilah yang menyiapkan cara hebat untuk membawa umat manusia kembali kepadanya. Allah mengutus anaknya datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan kembali kepada kehendak Allah Bapa di surga. Kalian bayangin, seorang anak Allah yang kudus dan maha agung diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Manusia berdosa ini. Kita itu sebenarnya nggak layak untuk diselamatkan teman-teman. Kita harusnya dihukum mati karena upah dosa ialah maut. Tapi kalian tahu kan Allah sendirilah yang berkata bahwa kita berharga di matanya. Allah tidak mau kita dihukum. Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus ke dalam dunia. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Di mana ya Yesus pertama kali dibaringkan? Apakah Yesus dibaringkan di sebuah ranjang yang mewah dan bergelimpangan harta? Bisa aja dong ya, Yesus kan anak Allah, jadi sudah sewajarnya dong dia dibaringkan di tempat seperti itu. Tapi pada kenyataannya dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 7 dikatakan kalau Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan.
Anak Allah yang agung dan mulia ini kok dibaringkan di tempat yang kotor dan hina sih? Emang gak ada tempat yang lebih layak? Mengapa Allah memilih Yesus dilahirkan dan dibaringkan di palungan? Dan dari banyaknya tempat yang ada, mengapa harus palungan? Shalom, ya bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ya hari ini kakak kembali mengingatkan kita semua bahwa kita kita udah masuk ke minggu Advent kedua, di mana ini adalah masa-masa kita menantikan datangnya hari Natal. Kita boleh mempersiapkan diri. Di khotbah tadi kakak juga sampaikan bagaimana minggu Advent kedua biasa kita menyalakan lilin ya. Lilin warna ungu yang melambangkan pertobatan. Nah, ini adalah waktu kita boleh kembali datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Oke, kakak juga terus mengingatkan kita semua untuk tetap bergabung dalam kelompok-kelompok kecil dalam bentuk apapun, dalam bentuk chatting, dalam bentuk kelompok Zoom, dalam bentuk bagaimanapun, agar kalian bisa bertumbuh bersama di sana. Itu adalah tempat yang gereja sediakan untuk kita bersama-sama bertumbuh ke arah Tuhan, bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Oke, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Mari kita bersama-sama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.